Selamat pagi semuanya. Aku Dita. Ini kebetulan vlog pertama aku. Cuman kali ini aku mau buat video yang emang untuk para pecinta drama Korea gitu ya. Tepatnya mungkin untuk yang baru-baru mau mulai nih nonton drama Korea gitu kan. Kayak apa sih gitu, referensi drama Korea yang mana sih gitu yang butuh untuk ditonton untuk para pemula gitu kan. Nah, kebetulan aku di sini mau rekomendasiin kalian untuk yang awal-awal mau mulai nonton drama Korea. Itu ada beberapa film ya, jadi nanti aku urutin dari beberapa tahun yang lalu gitu, cuman yang nggak lama-lama banget gitu. Cuman ini ceritanya menurut aku bagus sih untuk pemula, jadi ringan, romantisnya dapat, bapernya dapat, terus nggak ngebosenin gitu. Jadi bikin kalian yang baru mulai itu kayak wah, pengen lagi nonton, kayak kecanduan gitu sih gitu. Nah, mulai aja ya. Ini dari yang pertama aku urutin dari tahun yang paling agak lama. Itu ada Married Not Dating atau Married Without Netting. Itu di tahun 2014. Yang mainnya itu ceweknya namanya Han Gro atau Han Gru ya, tulisannya Han GROO gitu. Nanti coba dicek aja ya, jadi mohon maaf kalau misalkan ada pelafalan yang salah gitu. Sama Yeon Woo Jin gitu. Jadi emang kisah antara cewek sama cowok. Jadi si cowok ini dia kayak dokter bedah yang emang nggak mau menikah gitu, tapi sama keluarganya itu didesak-desak untuk menikah gitu. Sedangkan si cewek ini dia umur 29 tahun yang emang kayak mendambakan cinta sejati gitu, pernikahan yang dia juga sebenarnya seorang pekerja karyawan di salah satu toko branded gitu. Jadi nanti mereka ketemuan gara-gara satu kejadian yang sebenarnya si ceweknya ini tuh mantan pacar sahabatnya si dokter bedah ini gitu. Jadi kalau cukup penasaran, nonton aja langsung. Apalagi si Yeon Woo Jin-nya itu kayak apa ya, mungkin yang pecinta drama Korea tuh udah tahu dia tuh kayak gimana ya orangnya. Dia tuh nggak apa ya, menurut aku tuh nggak setampan Lee Min Ho, tidak setampan Cha Eun Woo gitu, tapi dia itu kayak apa ya, keren aja gitu pembawaannya gitu. Apalagi dia di sana jadi seorang dokter yang kece gitu, keren, pokoknya keren deh, wajib banget nonton gitu ya. Nah, yang kedua ini aku rekomendasiin dari film tahun 2016. Itu ada si Wait, pembacaannya mohon maaf kalau salah ya. Ini dramanya Waiting Lifting Fairy Kim Bok Joo. Fitting Fairy Kim Bok Joo, ya itulah pokoknya. Jadi nanti bisa dicek aja. Ayo, yang pecinta Namdosan ini harus nonton ini dulu. Sebelum kalian menggilai startup, film ini tuh Namdosan juga tampan. Cuma memang di sini dia sebagai seorang mahasiswa ya, bukan bukan sebagai pembisnis atau pekerja IT gitu kan. Jadi Nam Joo Hyuk sama Lee Sung Kyung yang mainnya. Jadi mereka ini yang satu atlet renang, yang satunya lagi dia atlet angkat besi gitu. Nah, aku juga baru tahu pada saat research, sebenarnya nontonnya udah lama, tapi baru tahu kalau ternyata cerita ini itu cerita terinspirasi dari kisah nyata, benar-benar kisah nyata dari seorang atlet angkat besi peraih medali emas Olimpiade. Itu namanya Jang Miran gitu. Jadi kayak wow gitu kan. Dan ini juga ceritanya ringan banget. Jadi buat kalian yang baru awal mulai sih,
kayaknya untuk nonton ini menurut aku itu cocok sih, cocok banget gitu kan. Apalagi di sini seingat aku ya, itu ada yang jadi cameo-nya itu ada Lee Jung Suk kan. Jadi wajib banget nonton. Selain pemerannya juga cantik-cantik, ganteng-ganteng, ada Lee Jung Suk, plus di sini juga dia kisah nyata juga, jadi emang wajib banget ditonton ya. Nah, yang ketiga ini aku rekomendasiin di tahun 2017. Siapa lagi yang nggak tahu? Go Dongman. Nah, ini dia Fight for My Way yang dibintangin sama Park Seo Joon sama Kim Ji Won. Gitu. Jadi memang kisah antara sahabat kecil yang masing-masing tuh kayak pengen ngejar impiannya. Yang satu pengen jadi atlet taekwondo, yang satu pengen jadi presenter terkenal atau presenter reporter terkenal kayak gitu. Cuman mereka tuh sebenarnya jadi kayak bukan cinlok sih, cuman jadi dari sahabat kecil gitu yang tadinya sahabatan, tiba-tiba ada satu momen dimana mereka jadi saling suka gitu. Awalnya sih si cewek dulu sih, kalau nggak salah si cewek dulu yang suka gitu kan. Cuman lama-lama nanti si Godong Mani ini juga suka si Park Seo Joon ya gitu. Happy ending sih gitu. Cuman kenapa wajib banget tonton ini, karena Park Seo Joon auranya tuh keluar banget di sini, sumpah. Mungkin sebenarnya aku tahu sebagian orang tuh lebih suka Park Seo Joon di drama yang lain. Mungkin ada yang suka sama Park Seo Joon dari Dream High atau mungkin dari She Was Pretty gitu kan. Aku tahu dia, cuman di sini tuh kayak auranya tuh keluar banget say gitu, kayak wow gitu. Godokman gitu, apa ya, kayak gayanya tuh selengeannya, terus kerennya keluar banget. Jadi pecinta Park Seo Joon pasti tahu, dan kalau yang memang udah baru mulai yang suka sama Park Seo Joon dari Itaewon Class, yuk nonton ini, rekomendasi. Nah, lanjut. Ada dari tahun 2018, ini Park Seo Joon lagi. Kenapa Park Seo Joon tuh filmnya aduh ya. Ini ada sebenarnya gara-gara film ini sih banyak banget jadi yang jodoh-jodohin mereka berdua sih gitu. Dan aku pun yes sih kalau misalkan mereka jadian, nggak yang gak gosip, enggak. Nah, ini ada What's Wrong with Secretary Kim. Ini tahun 2018, aku lupa rilisnya di tanggal berapa. Cuman ini tuh yang satu ganteng, yang satu cantik banget gitu. Siapa sih yang nggak tahu Park Min Young? Apalagi dia di sini meranin sekretaris yang kayak dari ujung rambut sampai ujung kaki tuh cantik banget say gitu. Kayak aku aja nih sebagai cewek gitu kan ngelihat dia tuh kayak cantik banget gitu, apalagi cowok gitu kan. Sedangkan di filmnya itu, di dramanya itu dia itu cewek yang cantik, periang gitu kan. Cuma memang ada kesedihan di masa lalunya gitu. Begitupun juga sama si Park Seo Joon ya gitu kan. Mau lihat Park Seo Joon yang agak-agak komedi, nah di sini siapa sih yang nggak tahu. Pokoknya harus nonton banget dengan rambut badainya Park Min Young, terus tampannya CEO Park Seo Joon di sini. Dia di sini pokoknya the best deh, bagus, harus banget nonton. Sampai di sini tuh banyak banget yang suka kan karena film ini gitu, karena memang bagus banget ceritanya. Dan yuk nonton, harus penasaran langsung nonton. Sisi lain dari Park Seo Joon yang biasanya keren, tapi dia di She Was Pretty juga
lucu sih gitu, cuman di sini lebih apa ya, CEO yang dingin tapi rewel gitu. Jadi wajib banget nih pokoknya nonton. Lanjut ya. Nah ini ada, masih tahun 2018 juga. Ini kalau nggak salah diangkat dari komik ya. Judulnya kalau di Inggrisnya atau di yang kita tahu gitu, itu ada dari Clean with Passion for Now gitu. Nah ini yang main si Kim Yoo Jong sama Yoon Kyun Sang gitu. Nah dia ceritanya sih, mungkin yang udah baca komiknya mungkin tahu ya, entah, aku sih nggak baca komiknya gitu, entah sama apa enggak itu dramanya sama si komiknya gitu. Cuman untuk dramanya sih kenapa aku bilang ini recommended untuk yang pemula, ceritanya ya komik sih, nggak terlalu berat ya, drama komedi yang romcom sih tepatnya, romantis komedi yang apa ya, warna-warnanya juga enak, terus ceritanya tuh nggak terlalu ringan banget tapi nggak terlalu berat banget juga gitu. Jadi ya untuk yang awal bagus sih, aku juga jadi sempat baper sih nonton film ini, baper sama si Yoon Kyun Sangnya ini gitu. Jadi sedikit sinopsisnya itu, dia kayak seorang CEO tapi yang fobia gitu sama alergi sama kotoran gitu, sedangkan si ceweknya itu dia yang bertolak belakang banget gitu, nggak takut sama yang namanya kotoran apalah apa itu, nggak takut gitu, kayak strong woman aja gitu kan. Nah kebetulan mereka ketemu di satu kerjaan karena si cewek ini dia masuk ke perusahaan si cowok ini gitu. Jadi kisah cintanya tuh terbangun gara-gara itu. Jadi nanti si cewek ini kan yang mainin kan si ini ya, Kim Yoo Jong, itu dia jadi si cewek yang bisa menyelamatin fobianya si CEO ini sih gitu. Jadi kayak patut banget ditonton ya gitu. Ya sekarang lanjut di Backstreet Rookie, masih tahun 2020. Ini Babanji aku gitu, karena emang secinta itu sih sama Ji Chang-wook. Jadi pertama kali kayak first love-nya sama Ji Chang-wook itu di film gitu. Tapi di sini juga masih tampan say gitu. Jadi yang main itu ada Ji Chang-wook sama Kim Yoo Jong gitu, yang main di Clean with Passion for Now juga. Jadi ini komedi romantis juga. Jadi cerita tentang cowok yang buka toko terus cari part time untuk shift malam gitu. Nah si Kim Yoo Jong ini, dia kalau nggak salah jadi Jong Set-byul gitu di situ. Nah dialah yang nanti jadi part timer di sana gitu. Tapi si Set-byul ini memang udah suka sama si Cho Dae-hyun ini dari 4 tahun yang lalu, dari dia masih zaman SMA gitu. Dan ceritanya enteng banget, apalagi di situ ada Kim Min Kyu. Pokoknya siapa sih yang nggak terpesona sama senyumnya Kim Min Kyu gitu, kayak versi mudanya dari Han Ji Pyong juga kan punya lesung pipis yang bikin manis gitu kan, tapi Kim Min Kyu nggak kalah sih sama Han Ji Pyong. Jadi kayaknya harus nonton banget film ini gitu, rame banget ceritanya gitu, dan perjuangan si Set-byul ini gitu untuk hidup, untuk biayain adiknya juga gitu kan. Jadi recommended kata. Yang terakhir, yang last dan yang paling gong banget gitu kan, tiada lain tiada bukan True Beauty. Yeah. Siapa sih yang nggak tahu sama Lee Soo-ho, Im Joo-gyung, dan Han So-jun gitu kan. Mana timnya Lee Soo-ho, ada tim Han So-jun juga kan. Kalau aku mah tim Im Joo-gyungnya aja deh gitu.
ini kan booming banget, jadi pasti yang awal baru pertama menonton mungkin suka sih sama film ini, suka banget pasti, karena siapa sih yang nggak tahu ketampanan dan kecantikan tiga pemeran utamanya itu kan. Kalau nggak salah ini juga diangkat dari komik, aku juga lagi-lagi nggak baca komiknya, jadi nggak tahu sama apa enggak sama komiknya gitu, jadi sok mangga ditonton karena ini dramanya ya drama anak sekolah sih gitu, yang ringan nggak berat gitu, tapi ada bapernya, baper banget, ciri khas ya drama Korea lah ya gitu. Jadi seorang cewek yang dibully, akhirnya dia pindah ke sekolah lain dengan belajar make up secara online, dan akhirnya di sekolah barunya ini dia sangat amat terkenal karena dengan kecantikan yang beda banget 180 derajat dari yang dulu dia dibully itu gitu. Dan ya disitulah mulai percintaan antara Im Joo Kyung, Lee Soo Ho sama Han So Jun gitu. Jadi sok mangga ditonton gitu ya, mau dari yang tahun 2014 dulu atau mau dari yang terbaru dulu gitu kan, apalagi kan pecinta Chanu kan pasti gitu kan, jadi sok mangga harus nonton ya. Udah segitu dulu aja rekomendasi aku buat yang baru mau memulai menonton atau kayak bucinnya drama Korea gitu, dari beberapa film menurut aku yang udah aku tonton ini rekomendasi banget, karena kayak beberapa film ini sih kayak nggak bikin nggak bikin bosen, dan yang pasti bikin kecanduan kalian untuk lagi dan lagi buat nonton drama Korea gitu. So karena ini video pertama aku gitu, jadi kan pasti banyak banget kekurangannya. Aku minta sama kalian, mungkin yang punya saran atau mungkin mau aku review drama Korea yang mana, atau mungkin aku kayak review makanan atau minuman apa, atau mungkin ada saran yang lainnya, jangan lupa tulis aja di komentar ya, di kolom komentar. Mungkin untuk next aku video selanjutnya itu ngebahas apa, atau mungkin ya kita jajan-jajan, nyemil-nyemil gitu kan. Jadi jangan lupa sarannya, kritik boleh, tapi kalau bisa yang membangun, ditunggu komentarnya. Dan juga jangan lupa di share, terus di like, di subscribe juga, dan jangan lupa tombol loncengnya dinyalain. Oke? Ketemu lagi nanti sama aku ya. Enjoy, bye bye.